Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli safa wal wafa, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan kami muliakan, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat beribadah kepadanya, salat subuh berjamaah dan duduk bersama di majelis ilmu yang insyaallah penuh dengan rahmat dan barokah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberi Allah kemudahan untuk mengikuti suri tauladannya dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pengajian kita tafsir surat Al-Baqarah. Kita insyaallah sampai di ayat ke 103. Nanti kita lanjut ke 104. Semoga nanti dapat cukup 2 ayat. Seperti biasa kita akan membaca ayatnya dulu, lalu kita baca terjemahnya, baru kita kaji tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatan min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Shadaqallahul azim. 2 ayat. Kita baca terjemahnya dulu. Ayat ke-103, Allah berfirman yang artinya, dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Ayat ke-104, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Niku wau 103 dan 104. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memahami kandungan Al-Qur'an terkadang tidak cukup hanya membaca ayatnya dan terjemahnya saja, akan tetapi diperlukan lebih dari itu, yakni membaca keterangan lebih luas atau yang disebut dengan tafsir. Tafsir niku cara basa Jawa niku njlentrehaken, beber, menjelaskan dengan rinci dan luas, ngaten nggih. Sebelum kita baca tafsirnya, ayat ini, ayat ke-103 ini menjelaskan tentang keutamaan iman dan takwa. Iman dan takwa itu menghadirkan pahala dari Allah, dan tentu itu adalah pilihan hidup yang baik. Dan iman dan takwa ini kunci keberkahan hidup. Iman dan takwa. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah menjadikan iman dan takwa ini syarat kebaikan suatu negeri. Siapa yang disuruh iman dan takwa? Apakah hanya pemerintahnya saja? Buatan, tapi seluruh penduduknya. Maka bisa kita ambil pelajaran, jika penduduknya, seluruh penduduknya tidak beriman dan tidak bertakwa, kemungkinan besar suatu negeri keadaannya tidak diberkahi oleh Allah. Berkah niku napa? Ziyadatul khair, kebaikan yang terus menerus bertambah.
Jika kita melihat suatu keadaan atau melihat keadaan suatu negeri, keadaan atau kebaikannya tidak bertambah dari waktu ke waktu, atau bahkan berkurang, atau bahkan lebih rusak, ini tidak boleh hanya menyalahkan pemerintahnya, karena Allah menegaskan walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, niscaya kami pasti turunkan kepada mereka banyak berkah, banyak kebaikan, min ayyi jihah, dari semua penjuru, semua arah. Di sini dibahasakan minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Ini menunjukkan semua kebaikan. Jadi di ayat yang 103 niki membahas tentang iman dan takwa adalah pilihan terbaik. Nanti kita kaitkan dengan pertemuan sebelumnya. Nah, apa yang dimaksud? Kok setelah pertemuan sebelumnya bahas nopo, kok diberi tentang iman dan takwa? Kemudian di ayat 104 ini membahas tentang bagi orang mukmin tidak boleh melakukan sesuatu, baik itu ucapan atau perilaku, yang sekiranya bisa menimbulkan mudarat atau menimbulkan syubhat. Itu tadi di terjemahan ngeten, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau mengatakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna. Nanti kita bahas kenapa nggak boleh ucapan, hanya ucapan aja kok sampai Allah firmankan dalam Al-Quran. Kenapa? Ada apa dengan ucapan itu? Kan? Ini menunjukkan Islam itu memperhatikan bahkan sampai hal yang kecil diperhatikan. Jangan sampai menghadirkan mudarat, menghadirkan bahaya, menghadirkan prasangka buruk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita bahas ayat ke-103. Walau annahum amanu wattaqau, dan sekiranya mereka itu beriman dan bertakwa. Sinten yang dimaksud mereka di sini? Ya kan, ini ayat baru. Dan sekiranya mereka beriman dan bertakwa. Nah, meskipun dalam kaidah mempelajari Al-Quran tidak boleh mengkhususkan sebab turunnya ayat, akan tetapi agar faham kita perlu mengetahui sebab turunnya. Difahami sebab turunnya, diambil pelajarannya secara umum. Maka agar kita mengetahui mereka yang dimaksud di ayat 103 ini, kita perlu mengingat kembali ayat sebelumnya yang kita bahas kurang lebih 2 minggu yang lalu tentang nopo niku Pak Bu. Masih ingat nggih? Napa sampun supe? Dalem pun supe. Nggih, mboten napa-napa. Tandane kathah sing disinaoni niku. Tandane kathah ingkang dihadiri pengaosan. Saking katahe datose saking kathah sing dieling. Ngoten. Tentang nopo? Sihir. Nah, pun ingat nggih? Orang Yahudi menuduh Nabi Sulaiman seorang penyihir. Maka mereka belajar sihir. Ternyata digunakan untuk merusak rumah tangga orang lain. Nah, sudah ingat nggih? Nah, mereka ditegur sama Allah. Walau annahum amanu wattaqau. Sekiranya mereka orang-orang Yahudi itu beriman dan bertakwa, itu lebih baik bagi mereka. Apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Dibahas mereka itu belajar sihir, melakukan sihir. Waktu itu kita bahas beberapa contoh-contohnya. Nah, ini tidak perlu diulangi secara rinci, hanya untuk mengaitkan saja biar lebih memahami ayat ini. Maksudnya pun orang kalau sampai berhubungan atau sampai melakukan sihir, klenik dan lain sebagainya, tandanya tidak iman dan nggak bertakwa. Kan gini, seandainya mereka beriman dan bertakwa, tidak mungkin seperti itu kelakuannya. Ini kita membahasnya kayak gitu. Berarti kalau sampai orang-orang itu
wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, ayat 102-nya. Mereka mengikuti yang diajarkan oleh setan-setan, nggih, jin-jin di zaman Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru, niku nggih. Artinya ayat 103 ini menjelaskan orang yang beriman dan bertakwa tidak mungkin mau terlibat dengan urusan sihir, perdukunan, perkelenian dan lain sebagainya. Nggih. Kalau orang bisa meninggalkan perkara tersebut, nggih, lamathubatum min indillahi khair. Mereka akan mendapatkan pahala dari Allah, thawaban afdal mimma syaghalu bihi anfusahum minas sihar. Diberi pahala yang lebih utama, diberikan kebaikan yang lebih utama dibandingkan apa? Dibandingkan sibuk dan repot dengan urusan perdukunan dan persihiran tadi. Ngoten. Nggih. Jadi seandainya ulaikal ladzina yata'allamuna sihra amanu billah wa khafu 'adzabah. Seandainya orang-orang yang melakukan sihir, dukun, perkelenian dan lain sebagainya itu beriman kepada Allah dan bertakwa, takut kepada azabnya, pasti meninggalkan hal itu. Artinya kalau mungkin nggih, insyaallah yang hadir di sini tidak ada yang seperti itu. Nggih. Kalau enten koncone ta dulure ternyata masih ada unsur-unsur seperti itu, diingatkan. Iku ngunu gak ono manfaate. Ditipu sama setan, ditipu sama jin. Sudah, ayo taubat, beriman dan bertakwa kepada Allah. Nggih? Karena dengan iman dan takwa datang yang diharapkan, yaitu apa? Orang-orang berlaku seperti itu mengharapkan apa toh? Kan mengharapkan sesuatu yang menurut dia itu berharga. Misal pesugihan, berarti pengen sugih, berarti pengen bondo toh? Atau lain-lain lah, pasti ada motif sampai mau melakukan hal yang dilarang dalam agama, sihir itu. Nah, Allah menawarkan jalan yang terbaik, yaitu apa? Takwa. Iman dan takwa itulah yang menghadirkan keberkahan, ngoten lho. Dan berkah itu ya berkahnya harta, berkahnya usia, berkahnya ilmu, berkahnya keluarga, berkahnya pekerjaan, wis napa mawon pun. Nggih. Itu bisa kita lihat dari ayat yang lain bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa kepada Allah, orang takwa tidak mungkin perdukunan, ngoten lho. Nggih, tidak mungkin klenik-klenikan, tidak mungkin melibatkan sing ilmu-ilmu hitam dan sebagainya, tidak mungkin. Orang bertakwa sangat jauh dari perkara itu karena dia yakin bukan itu bukanlah jalan kebahagiaan dunia akhirat. Itu hanya tipuan dunia, tipuan semu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja, diberi oleh Allah jalan keluar bagi masalah hidupnya. Jadi kalau ada masalah hidup, dan yakin semua orang pasti ada masalah hidupnya, masing-masing sudah ditakar sama Allah. Ada yang diberi A, tidak diberi B. Ada yang diberi B oleh Allah tapi tidak diberi A. Tapi Allah memberikan suatu keadilan. Di mana letak keadilan dan kebijaksanaan Allah? Di rasa. Rasa seneng, rasa sedih, niku sami, Pak. Mbah yang diberi Allah dunia yang luas, ada yang disempitkan dunianya, senang dan sedihnya sama, Pak. Lapar dan hausnya sama, Pak. Ngoten. Jadi itu bentuk keadilan Allah. Nggih. Bahagia dan sedih, lapar, dahaga dan seterusnya. Ngoten nggih. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Ya niku pun janji Allah. Jadi meninggalkan hal-hal yang dilarang, nggih menika sihir dan napa?
dan nopo teman-temannya niku lho. Dan teman-temannya ditinggalkan semua. Ngoten nggih. Laukanu ya'lamun, jika mereka mengetahui dan menyadari hal ini. Alladzi la ya'udu alaihim illa bil wail wal khasarah wad dimar. Sihir itu mendatangkan kepada mereka napa? Al wail. Wail niku celaka. Sering kita baca di juz 30 itu ada beberapa kata-kata wail. Contoh di surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi mereka yang curang. Curang. Napa? Ini sejarahnya waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah niku banyak yang berdagang nggih. Niku cara pas nimbang niku mboten jujur. Pas nimbang niku napa tenggen sing damel barange dikei abot-abotan niku. Nggih, dadi sakjane dereng sekilo pun setara kali timbele sekilo. Nah niki curang. Tapi pas beli minta sempurna. Pas dodol menyurangi, kalau pas tumbas dia meriksa. Diturunkanlah ayat wailul lil mutaffifin itu. Celaka wail nggih. Di surat Al-Maun, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat lalai dalam salatnya. Ada juga yang menafsirkan wail itu nama neraka, neraka wail. Ngoten nggih. Jadi orang-orang yang melakukan sihir dan napa? Teman-temannya yang sejenis dengan itu, main ilmu hitam, perdukunan, minta pertolongan kepada selain Allah yaitu jin, niku akan mendapatkan wail wal khasarah dan rugi. Dia merasa untung. Misal dagang masang teng tonggone sing dagang sami tapi ketok luwih laris dipasang napa niku nggih ngoten niku pokoke nggih santet ta napa niku semrap arane sehingga mboten payu dengan harapan pembeli datang ke tempatnya merasa napa untung nggih padahal itu tipuan rugi dia karena untungnya ya hanya di dunia dan tidak ada keberkahan di situ. Dia hanya mendapat laris banyak, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Pertama sudah nggak halal karena dengan cara yang haram, mendapatkan rezeki dengan mencelakai saudaranya. Ngaten nggih? Wad dimar dan kehancuran. Hancur maksudnya nopo? Ya tidak akan berkekalan. Urusan seperti itu tidak akan berkekalan. Ngaten nggih? Lalu kenapa waktu itu di pertemuan sebelumnya ada dua malaikat yang diutus oleh Allah, Harut dan Marut, untuk mengajarkan sihir, tapi menegaskan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya ujian bagimu. Jangan kamu praktekkan, wis cukup tahu saja. Ngaten. Tujuannya apa Bapak Ibu? Bahwa saat itu, nggih, saat itu zaman itu banyak sekali orang yang melakukan sihir. Tidak sedikit di antara mereka yang mengaku nabi, ngoten lho. Jadi dua malaikat ini diutus oleh Allah untuk memberi edukasi, mengedukasi umat, menjelaskan, mencerahkan biar umatnya itu berkemajuan, ngoten lho. Berkemajuan. Ngene sihir iku ngene ciri-cirine ngene. Dadi lek ngene berarti duduk mukjizat, duduk nabi. Biar bisa membedakan mana yang nabi, mana yang penyihir, mana yang dukun. Ngoten nggih. Terus mriki nggih perlu belajar Al-Qur'an. Biar ngerti orang ini baca ini Al-Qur'an tak bukan ngoten nggih. Jadi jangan percaya padahal sing diwaca niku sanes Al-Qur'an. Nah, ini penting ngoten nggih. Untuk membedakan mana mukjizat dan mana sihir. Biar tahu mana yang mengaku-ngaku nabi dan mana yang nabi sungguhan. Niku 103 kita selesai, kita ke 104. 104 ini Bapak Ibu ayat pertama dalam urutan Al-Quran yang diawali dengan seruan kepada orang yang beriman. Kalau kita teliti dari Al-Fatihah
sampai An-Nas ayat 104 inilah panggilan pertama kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Larangan mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu berpotensi menimbulkan syubhat, menimbulkan suudzon, menimbulkan lain-lain. Ngoten nggih? Jadi Islam itu sangat menjaga umatnya. Napa niki maksudipun? Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau katakan ra'ina, tapi ucapkanlah unzurna. Bapak Ibu, ra'ina itu arti aslinya dari riayah. Riayah itu ada nggih di, kalau di Kemenak itu pengurus masjid riayah. Terus nama malih, Pak? Napa? Riayah, imarah. Nah, riayah niku kepengasuhan. Kalau di pondok-pondok pesantren riayatut thalabah, bagian pengasuhan santri. Nggih, riayah. Ra'i artinya perhatikan kami, beri kesempatan kami, beri kami waktu. Maksud dari ra'ina itu, jadi ayat ini ngeten, umat Islam saat itu ketika Rasulullah SAW menjelaskan Al-Quran, menjelaskan atau menyampaikan wahyu, mereka mengatakan ya Rasulullah ra'ina, nggih, beri kami waktu, nggih, awasi dan perhatikan kami sampai kami ini menguasai dan dapat memahami dan menguasai dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang engkau ajarkan. Nggih, jelas nggih? Orang umat Islam menggunakan kata apa? Ra'ina, dari kalimat ri'ayah, nggih, kepengasuhan. Artinya ketika Rasulullah mengajarkan Al-Quran, para sahabat niku minta diberi perhatian, kesempatan, tempo waktu untuk memahami dan menghafalkan dan menguasai yang diajarkan. Kata-katanya apa? Ra'ina. Ini dilarang sama Allah. Karena apa? Orang Yahudi juga berkata ra'ina ke Rasulullah. Ya Muhammad ra'ina. Tapi yang dimaksud oleh orang Yahudi ini, ra'inanya itu dari asal kata ru'unah, bukan riayah. Jadi bahasa Arab niku Bapak Ibu, satu kata terkadang bisa memiliki dua arti. Nggih? Seperti dzon. Sebelum saya lanjutkan ra'ina bagi orang Yahudi, dzon itu yang kita kenal selama ini nopo artinya? Dzon. Suudzon, husnudzon nopo? Prasangka. Padahal dalam bahasa Arab dzon itu terkadang bisa diartikan prasangka, bisa diartikan keyakinan. Yakin itu dzon juga. Contoh di dalam ayat yang membahas tentang khusyuknya orang dalam sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh sholat itu berat, abot, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Lalu Allah memberi ciri orang khusyuk dalam sholat, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna dzan. Yadhunnun dari kalimat dzan. Di ayat ini yadhunnun berasal dari kata dzan, bukan prasangka, tapi yakin, hakul yakin. Nah, jadi satu kata memiliki dua arti sesuai penggunaan. Nah, kalimat ra'ina yang dilarang oleh Allah bagi umat muslim mengucapkannya ini karena memiliki arti lain yang digunakan oleh orang Yahudi yang artinya ru'unah. Ru'unah itu as-safah, al-istihza, mengolok-olok, membodoh-bodohi. Jadi ketika Al-Quran dibacakan, umat Islam mengucapkan ra'ina, beri kami waktu Rasul untuk menguasai Quran yang kamu ajarkan itu. Orang Yahudi bilang ra'ina,
bodohilah kami, tipulah kami. Nah, sambil mengejek, mengolok niku. Sehingga dilarang. Padahal Allah kan melihat niatnya. Dan tidak mungkin ketika kita dengar, misal kita tahu para sahabat mengucapkan ra'ina, tidak mungkin yang dimaksud ru'unah. Betul nggih? Contoh sederhana, kita di WA kadang ada orang nulis salam itu disingkat ASS. Nah, ASS nggih. Ini kinten-kinten yang dimaksud bahasa Inggris apa singkatan salam? Halo, Pak Bu? Singkatan salam napa bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris niku uraan lho, Pak. Semerap nggih artinya nggih? Nggih, uraan nggih. Tapi kan enggak mungkin kita ketika ada teman kita ngirim WA di ASS langsung, wah, kurang ajar. Sok lah ngono. WA kok ASS. Enggak mungkin kan? Pasti secara dalam bahasa itu badihi, secara spontanitas kita pasti paham yang dimaksud singkatan salam, betul? Tapi hal seperti ini sama Islam dilarang karena bisa menimbulkan, ngoten lho. Meskipun tahu, ngoten lho. Karena ada dua arti tadi. ASS itu dalam bahasa Inggris uraan, ASS dalam bahasa kita singkatan salam. Ra'ina bagi orang mukmin itu bukan yang dimaksud oleh orang Yahudi, itu jelas Rasul juga paham. Tapi Allah memberi edukasi, Allah memberi pendidikan dan pengajaran pada kita, bahkan sampai pada hal sekecil itu, menghindari perkara yang memiliki dua arti, yang satu jelek, yang satu bagus. Kata nggih? Nggih, contoh bahasa Inggrisnya masjid, ada waktu itu mosque, nggih. Mosque, masjid itu tidak mungkin yang dimaksud nyamuk. Kan sedang viral waktu itu. Jangan ucapkan mosque karena itu bisa maksudnya napa? Mos itu nyamuk. Ini niku nggih ngapunten nggih lek pronunciation kula bahasa Inggris iki kacau. Mosque ngoten nggih ngapunten. Namine sanes tiyang Inggris nggih. Harap dimaklumi ngoten nggih. Nggih, ngoten. Jadi itu kenapa dilarang mengucapkan perkataan. Sama halnya kita misal pakai kaos yang bisa menimbulkan, misal waktu itu kula angsal hadiah, Pak, door press digulung kain digulung napa niku nggih, digulung kertas yang coklat niku, Pak. Acara di Hotel Raden Wijaya niku ada perkumpulan destinasi wisata di Bantul. Bantul niku cedeke Jogja niku nggih. Itu Dinas Pariwisata mengundang sekolah-sekolah, nih sekolahnya rekreasi. Ini loh banyak destinasi, ngoten nggih. Pun. Ternyata kan waktu masuk itu dikasih kupon. Saya dapat door prize, saya maju. Alhamdulillah ngoten nggih. Pas teng griya kula buka kaos, Pak, gambare Buddha. Kira-kira kula damel pantes ta mboten? Tiang masa ngurus masalahkan, tiang semerap kalau Islam. Nek damel kaos Buddha pantes ta mboten? Nggih nganggur sampai sakniki. Enten sing purun ta? Digawe lap yo eman cik anyar, digawe yo ngene, kekno wong Buddha ae. Ngoten. Niku Islam sampai pada tahap seperti itu. Misal jenengan pakai laki-laki pakai jam tangan warnanya emas, padahal itu bukan emas. Itu jangan, itu sudah garakno wong suudon. Ngoten lho. Nggih, wong lanang kan enggak boleh pakai emas. Kalungan warna emas enggak usah sudah. Ucapan dan tindakan yang dapat menimbulkan prasangka buruk atau hal-hal yang dilarang atau menyerupai umat non-Islam ditinggalkan. Ngoten nggih? Wa qulu dzurna wasma'u. Akan tetapi sebagai ganti kalimat ra'ina wahai umat muslim, katakanlah unzurna, ai intazirna wartaqibna. Tunggu kami, beri kami waktu. Sama. Ra'ina sama unzurna artinya sama. Unzur bisa diartikan melihat, memperhatikan, bisa juga diartikan tunggu dan beri waktu. Dalam ayat yang lain disebutkan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang kepadamu kesulitan untuk nyaur,
fanadhiratun ila maisarah, beri tenggang waktu sampai dia lapang. Nadhirah dari kalimat unzurna. Nggih, ngoten nggih. Jadi umat Islam diajari menggunakan kata-kata yang artinya sama tapi kata-katanya menyelisihi kata-kata orang Yahudi yang tujuannya mengolok-olok Nabi. Masuk kata ngoten. Ya Muhammad ra'ina, nirokno orang Islam, nirokno para sahabat. Tapi yang dimaksud napa? Bodohilah kami, bujukno kami, olok-olok kami. Nah niku, jadi disuruh menyelisihi. Nggih. Tapi kalau baik boleh, Pak. Rasulullah hijrah ke Madinah itu melihat, loh kok pada puasa ini di hari 10 Muharram. Ternyata itu hari di mana Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dibelah lautan, itu tanggal 10 Muharram. Akhirnya Rasulullah mengajak para sahabat, kita umat muslim juga berhak berpuasa pada hari itu. Karena Nabi Musa juga nabi kita. Ngoten, nggih. Yang apik baik. Nggih, misal orang non muslim itu ahli sedekah. Dalam bahasa mereka namanya derma. Nah, itu kita tiru enggak apa-apa. Tapi kalau yang jelek-jelek, yang menimbulkan dzon yang tidak baik, jangan diikuti, ngoten. Wa qulu dzurna wasma'u dan dengarkanlah. Atiu awamirullah wa la takunu kal yahud. Kata-kata wasma'u, perintah Allah mendengarkan ini mengandung arti perintah taat terhadap perintah-perintah Allah. Jangan seperti orang Yahudi, mereka berkata sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami langgar. Mireng perintahe tapi dilanggar. Mireng larangane tapi justru dilakukan. Niku orang Yahudi. Maka kita wa qulung dzurna wasma'u wa ati'u. Sering kita dengar sami'na wa ata'na, nggih. Sami'na wa ata'na niku. Artinya napa? Kami dengar, kami taati. Kalau kita krungu tok semerap ajarannya, perintahnya tapi tidak ditaati, niku kados tiyang Yahudi. Nggih. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir itu adab dan siksa yang pedih. Di sini yang dimaksud adalah napa? Orang Yahudi, alladzina nalu minar rasul wasabbuhu. Yaitu orang Yahudi yang menghina Nabi dan mengolok-olok Nabi dengan kata-kata ro'ina tadi. Ngoten nggih? Apa bagi mereka? Adzabun alimun muji'un, siksaan yang pedih dan menyakitkan. Tentu kita tidak mau mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kaitkan dengan ayat 103-nya, kuncinya nggih niku iman dan takwa. Nggih ngoten kang saged mriki sinaoni. Mungkin dan manfaatipun, kirang lebihipun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.